warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Irama Saktika. Channelnya ibu rumah tangga yang punya cita-cita mendapat syafaat Rasul dan memasuki surga bersama keluarga semua. Doa yang sama buat teman-teman ya. Pada saat ini saya mau bercerita tentang pengalaman pribadi saya, teman-teman. Jadi saya itu seorang ibu rumah tangga yang hanya kerja di rumah. Kadang saya juga nerima jahitan ya. Tapi pada saat itu saya belum ada jahitan sama sekali, nggak ada kerjaan. Lalu suami saya kerjanya bikin aluminium. Nah seperti ini ya, sen aluminium gitu teman-teman. Suami saya itu kerja tiap hari, tapi qadarullah ya, bayarannya itu belum dibayarkan juga. Sedangkan saya punya anak sekolah 2 ya teman-teman, yang satu pesantren dan yang satu SD, yang dua-duanya itu membutuhkan biaya yang lumayan. Biasanya saya tiap bulan itu tanggal 1, tanggal 2 udah transfer ke anak yang pesantren. Nah kalau yang SD nih biasanya saya bayar sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 ya, mepet-mepet ke akhir gitu ya teman-teman. Soalnya uangnya ya diputar, karena suami saya itu kerjanya borongan. Kalau ada kerjaan dia dapat uang, kalau nggak ada kerjaan ya enggak. Tapi qadarullah teman-teman, selama sebulan itu suami saya kerja tapi bayarannya masya Allah ya, subhanallah, dahsyat banget, pada belum dibayar dengan berbagai macam alasan. Akhirnya wah ini udah tanggal 3 ya waktu itu. Saya kasihan sama anak saya yang di pesantren karena kan belum dimudip itu dijenguk, belum dimudip, terus belum juga dikasih bekal. Udah bingung nih gimana nih caranya, uang bayarannya belum dibayarin, bekalnya belum ditransfer, terus dijenguk juga belum bisa. Sampai waktu malam itu anak saya kirim surat, mama kapan mau mudip. Anak saya sih cuman bilangnya kayak gitu, tapi saya sebagai ibu yang ngerti dong, kalau minta dimudip berarti minta dikirimin makanan dan juga minta uang saku. Walaupun secara nggak langsung dia bilang udah kesana lah jurusannya gitu. Saat itu teman-teman, saya kencengin sholawat pagi-pagi itu setelah sholat duha. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, saya menceritakan ini bukan mau menyombongkan diri kalau saya udah sholat, enggak. Saya itu jauh dari kata yang solehah gitu, enggak ya. Jadi saat itu karena saya kepepet banget, akhirnya saya melakukan riyadhah sholawat. Setelah sholat duha saya sholawat munjiat. Dari sholat duha itu sampai duhur dapatnya cuma 500 ya, karena terus terang saya nggak terlalu hafal sama sholawat munjiat, itu agak terlalu panjang ya. Lalu setelah duhur sholat biasa, dilanjut asar. Setelah sholat asar saya riyadhah sholawat Jibril ya teman-teman. Sholawat Jibril waktu itu sampai 4444. Kemudian sholat maghrib, sholat isya. Setelah sholat isya dilanjut lagi dengan sholawat sajaratun nujud yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu sampai ke 400 teman-teman. Masya Allahnya itu teman-teman, doa saya langsung dijawab. Paginya subuh setengah 6 subuh ada yang ngetok pintu ke rumah saya. Dia bilang Pak Daninya ada. Oh kata saya lagi keluar kota, karena memang keluar kota. Ini saya mau bikin ini sekat rumah, mau ke Padani gitu. Oh iya Pak, lagi di luar kota, nanti saya sampaikan. Akhirnya saya telepon, terus suami saya nyuruh temennya ke rumah si bapak itu buat ngukur. Malamnya suami saya pulang, nah besoknya langsung ngerjain. Dalam 2 hari itu langsung beres kerjaannya. Masya Allah, langsung dapat uangnya. Jadi langsung deh saya setelah dapat uang, bahagia banget ya, yang namanya lagi butuh teman-teman, terus dikasih dapat uang, bahagia banget kan. Langsung saya bayarin deh ke sekolah si kakak, ditransfer. Dan alhamdulillahnya lagi kan, setelah hari itu saya nggak berhenti di situ, saya istiqomahkan sholawat, cuman nggak terlalu banyak sholawat
Jadi yang saya istiqomahkan itu yang Jibrilnya aja di sore 4444, dan yang setelah Isya yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang 400. Sedangkan sholawat munjiatnya saya baca sudah sholat duha itu cuma 11. Kemudian sambil kerja juga saya sambil sholawat munjiat. Nah gitu teman-teman. Tapi harus ingat juga ya teman-teman, sholawat itu niatkannya pertama sebelum sholawat ini harus diniatkan dulu kepada Allah. Ya Allah, saya niat sholawat karena Engkau. Semoga sholawat dan salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Sholawat munjiat itu banyak sekali ya faedahnya, karena artinya juga sangat bagus. Nanti kedepannya saya bisa bahas satu persatu itu arti dari sholawat munjiat. Ada juga kitabnya itu, di kitab Aras itu ada faedahnya dan terjemahan satu persatu dari sholawat munjiat. Nah gitu teman-teman. Jadi setelah itu alhamdulillah sampai hari ini suami saya kerja, uangnya alhamdulillah pada lancar. Jadi kalau uang udah mepet-mepet, udah sedikit lagi dapat lagi, alhamdulillah barokahnya sholawat. Jadi kita itu bukan sholawat karena uang ya teman-teman, luruskan dulu niatnya. Tapi karena kita bersolawat, niatkan dulu karena Allah. Setelah selesai bersolawat, barulah kita berdoa, ya Allah, dengan barokahnya solawat ini, semoga Engkau lancarkan rezekiku, lunaskan semua amanah-amanahku. Nah sekian dulu ya teman-teman, semoga teman-teman istiqomah dalam bersolawatnya, karena keajaiban itu terjadi bila kita percaya teman-teman. Kalau kita nggak percaya, keajaiban itu nggak akan terjadi. Ingatlah kalau Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Kalau pikiran kitanya juga udah nggak bisa, pasti nggak akan bisa. Sekian dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dunia akhirat, diberikan anak-anak yang soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi ya. Assalamualaikum.